Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang perempuan yang ternyata dia ini ngefans berat sama Bang K atau Kainama ini ya. Saking ngefansnya, dia sudah tidak peduli lagi Bang K ini ngomong benar atau salah. Jadi semuanya dianggap benar dan didukung habis-habisan. Dan dia mengatakan bahwa Bang K ini cerdas gitu ya, memberi kuliah kepada orang-orang Kristen. Apa kuliahnya? Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Sahabat official, inilah kuliah gratis dari Ustadz Kainama untuk jemaat Kristen yang tercinta, sampai beliau mendiktekannya agar kalian jemaat Kristen tidak tersesat dan tidak salah memilih Tuhan yang sejati. Yesus Kristus, Yesus Nabi artinya. Tidak ada yang bisa menyangkal. Kristus artinya bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. T besar ya. T ya. Lalu E ya. Itu seperti begini ya. Theos. Theos, atau kita gini aja lah biar gampang. Theos. Theos itu artinya Tuhan. Oleh sebab itu ada ilmu yang namanya teologi. Theos, logos. Channel wanita ini adalah Rosalba ya. Kalau tidak salah, dia ini yang pernah memfitnah Pak Pendeta Ezra Soru. Jadi dia tadi mengatakan bahwa jemaat Kristen itu dikuliahi Ustadz Kainama supaya tidak tersesat dan tidak salah memilih Tuhan yang sejati. Mbak, kalau pamer kebodohan itu ya jangan kebangetan gitu ya. Jangan keterlaluan seperti itu ya. Justru kamu yang akan semakin tersesat jika kamu mengikuti semua yang dikatakan oleh Kainama ini. Kenapa? Saya akan buktikan bahwa yang dikatakan oleh Kainama dalam video yang kamu anggap benar dan kamu puja-puja tadi itu semuanya salah. Jadi mari kita buktikan. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus atau Yesus Kristus artinya adalah Yesus Nabi. Jadi Kainama tadi mengatakan bahwa Yesus Kristus itu artinya adalah nabi. Yesus Kristus artinya nabi. Sejak kapan kata ini bisa berubah menjadi nabi gitu ya? Nabi dalam perjanjian lama itu ya nabi atau nabi gitu ya. Makanya kitab nabi-nabi itu namanya Nevi'im, kitab nabi-nabi. Kemudian di dalam bahasa Yunani, nabi itu bukan Mesias, tapi profetes. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 17. Nah, di sini kata nabi itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris prophet, yang dalam bahasa Yunaninya adalah prophetas, atau dari kata dasar profetes. Jadi Yesus itu kalau seandainya dia dikatakan nabi, maka bukan Mesias, tapi Nevi atau profetes. Ini ngawur ya Kainama. Dari apa yang dia katakan pertama kali aja sudah salah. Gitu ngaku-ngaku kuliah di Haifa sana. Bahasa aja dia tidak mengerti, tidak tahu bedanya. Dan dia klaim-klaim berani lagi ngomong terang-terangan pernah kuliah S3 di Haifa. Mungkin itu ngimpi kali ya. Nah, kemudian yang kedua, sebelum ke yang kedua, jadi Yesus Kristus itu artinya bukan nabi, tapi yang diurapi, bukan nabi. Yang kedua tadi dia ngomong bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, karena dalam bahasa Yunani kata Tuhan itu Theos. Sudah kenceng, salah, apa enggak malu? Salah saya ini. Dia kan sudah tidak punya malu ya. Makanya dia tidak pernah malu meskipun salah, ngomongnya kenceng lagi ya. Sudah kenceng, kata Tuhan dalam bahasa Yunaninya itu Theos, kata dia. Sejak kapan kata Tuhan dalam bahasa Yunani Theos gitu ya?
kata Tuhan dalam bahasa Yunaninya itu bukan theos, tapi kurios. Karena theos itu adalah untuk Allah. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di situ ada kata Tuhan Allahmu. Dalam bahasa Yunaninya adalah kurionton theon. Jadi Tuhan itu kurios atau kurie, kemudian Allah itu adalah theon atau theos. Jadi Kainama jangan malu-maluin gitu loh ya. Jangan mempleset-plesetkan. Bukan kepleset ya sepertinya, tapi dia memang tidak pernah tahu apa yang dia omongkan. Yang penting ngomong duluan, kenceng, salah belakangan. Urusan malu itu ya urusan belakangan juga gitu ya. Kemudian tadi itu dia nulis Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Yuk kita cek apakah tulisan Kainama ini benar. Nah, di situ ada gambar tulisan Kainama ya. Kainama ini tidak bisa membedakan letak huruf S itu ya, sigma di tengah dan di akhir kata. Jadi dia pukul rata. Yesus itu semuanya pakai S melingkar begini. Padahal sigma kalau di tengah kata itu bukan melingkar begini. Bukan melingkar, bukan begini, tapi begini. Nah, gini. Melingkar tapi agak setengah oval, kemudian ada cucuknya sedikit gitu. Cucuknya itu apa ya? Ada moncongnya sedikit gitu. Jadi itu ada yang benar seperti itu. Kemudian kata Kristus dalam bahasa Yunani itu juga salah penulisan dia. Harusnya Kainama itu pakai tau, bukan theta. Jadi Kristus itu pakai yang T gini. Nah, gini ada gini sedikit ini di bawahnya. Tapi dia tadi itu pakai theta gini. Nah, ini adalah bukti bahwa Kainama itu tidak pintar, tidak cerdas gitu. Gitu kok ya berani-beraninya dia ini nantang dokter beneran. Ya begitulah ya hasilnya ya. Udah kalah, sibuk klarifikasi ke sana kemari, malu-maluin aja. Dan gini ini Rosalba ini mengatakan bahwa Kainama ini benar, pintar. Padahal setiap kali dia bernafas itu salah semua. Sekali ngomong itu salah semua gitu ya. Nggak ada yang betul yang dikatakan oleh Kainama ini. Jadi jangan berbangga. Kami tidak perlu Kainama, kami tidak perlu para mualaf itu untuk menjelaskan iman kami atau kitab suci kami. Tidak perlu, gitu ya. Silahkan dimakan sendiri dan tersesatlah sendiri. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.